wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 11 akan membuat video untuk memenuhi tugas presentasi kelompok kami dengan matkul teori akuntansi syariah. Baik, untuk anggota kelompoknya yaitu yang pertama itu Al-Faizah Faris Fawas dengan NIM 005, yang kedua yaitu Ahmad Haider Ali dengan NIM 0018, dan saya sendiri Muhammad Samsul Marif dengan NIM 0031. Baik, untuk materi pertama yaitu pengertian aktiva dalam akuntansi syariah. Dalam akuntansi syariah, aktiva aset adalah sumber daya ekonomi dan yang dikuasai oleh suatu entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh, dengan catatan bahwa sumber daya tersebut diperoleh dan dikelola sesuai prinsip syariah Islam. Aktiva dalam akuntansi syariah diartikan juga sebagai harta yang dimiliki perusahaan dan menjadi sumber ekonomi, seperti kas, piutang, gedung, dan aset lainnya. Aktiva ini merupakan bagian penting dalam persamaan dasar akuntansi syariah. Untuk rumus aktiva yaitu aktiva sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Baik, untuk materi kedua yaitu perbedaan konsep aktiva syariah dan konvensional. Akuntansi syariah memiliki beberapa perbedaan mendasar dengan akuntansi konvensional terkait konsep aktiva, di antaranya yang pertama itu penilaian aktiva. Konsep akuntansi konvensional biasanya menggunakan prinsip historical cost atau harga perolehan, sedangkan akuntansi syariah lebih mengutamakan penilaian berdasarkan nilai tukar yang berlaku atau current value. Tujuannya adalah untuk melindungi modal pokok yang hakiki dan menjaga kemampuan produksi di masa depan dalam konteks perusahaan yang berkelanjutan. Untuk yang kedua itu klasifikasi aktiva. Dalam akuntansi konvensional, aktiva dibagi menjadi aktiva lancar dan aktiva tetap. Sementara itu, akuntansi syariah membedakan aktiva menjadi harta berupa uang tunai atau cash, harta berupa barang yang kemudian dibagi menjadi barang milik atau aset tetap, dan barang dagang atau persediaan. Dan untuk yang ketiga yaitu perlakuan terhadap unsur non halal. Dalam akuntansi konvensional tidak membedakan antara aktiva yang berasal dari sumber halal maupun non halal. Sedangkan dalam akuntansi syariah, aktiva yang berasal dari transaksi non halal, misalnya riba, harus dipisahkan dan dijelaskan secara terpisah dalam laporan keuangan dan tidak boleh dicampur dengan modal pokok. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis aktiva dalam akuntansi syariah. Dalam akuntansi syariah, aktiva dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan sifat dan fungsinya. Klasifikasi ini penting untuk memahami bagaimana aset dikelola dan dilaporkan dalam laporan keuangan. Berikut adalah jenis-jenis aktiva yang umum dalam akuntansi syariah. Yang pertama adalah aktiva lancar atau current asset. Aktiva lancar adalah aset yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas atau digunakan dalam operasi perusahaan dalam jangka waktu 1 tahun. Aktiva ini penting untuk memenuhi kewajiban jangka pendek perusahaan. Contoh aktiva lancar meliputi kas dan setara kas, yang mana uang tunai yang tersedia dan simpanan di bank. Yang kedua adalah piutang dagang, adalah uang yang harus diterima dari pelanggan atas penjualan barang atau jasa. Yang ketiga adalah persediaan. Persediaan adalah barang yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan suatu usaha. Yang terakhir adalah surat berharga, yang mana investasi jangka pendek yang dapat dijual dengan cepat. Yang kedua adalah aktiva tetap atau fixed assets. Aktiva tetap adalah aset yang digunakan dalam operasi perusahaan dan memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Aset ini tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari,
Contoh aktiva yang tetap meliputi 1. Tanah, aset yang tidak terdepresiasi dan memiliki nilai yang cenderung meningkat. 2. Bangunan, gedung yang digunakan untuk operasional perusahaan. Yang ketiga, peralatan dan mesin, alat yang digunakan dalam proses produksi. Dan yang terakhir adalah kendaraan, mobil atau kendaraan lain yang digunakan untuk operasional. Yang ketiga adalah aktiva tidak berwujud atau intangible asset. Aktiva tidak berwujud adalah aset yang tidak memiliki bentuk fisik tetapi memiliki nilai ekonomi. Aset ini seringkali mencerminkan hak atau keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan. Contoh aktiva tidak berwujud meliputi 1. Hak paten, hak eksklusif untuk memproduksi atau menjual satu produk. Yang kedua, hak cipta, perlindungan hukum untuk karya seni, musik, dan literatur. Yang ketiga, goodwill, nilai lebih yang dibayar saat mengakuisisi perusahaan lain melebihi nilai aset bersihnya. Yang terakhir, merek dagang, identitas yang membedakan produk atau layanan dari pesaing. Yang terakhir adalah investasi jangka panjang atau long-term investment. Investasi jangka panjang adalah aset yang diinvestasikan untuk jangka waktu lebih dari 1 tahun dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Contoh investasi jangka panjang meliputi yang pertama, saham perusahaan lain, investasi dalam ekuitas perusahaan lain. Yang kedua, obligasi, surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah. Baik, selanjutnya materi dari pengakuan aktiva dalam akuntansi syariah. Pengakuan aktiva dalam akuntansi syariah. Organisasi pengakuan aktiva dalam akuntansi syariah adalah proses pencatatan dan pelaporan suatu pos yang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan dalam laporan keuangan. Pengakuan ini penting untuk memberikan gambaran yang akurat mengenai posisi keuangan perusahaan dan untuk memastikan bahwa laporan keuangan tersebut sesuai dengan prinsip syariah. Adapun kriteria pengakuan aktiva dalam laporan posisi keuangan jika memenuhi kriteria berikut. Yang pertama, kemungkinan besar manfaat ekonomi. Terdapat kemungkinan besar bahwa manfaat ekonomis di masa depan akan diperoleh dari penggunaan aktiva tersebut. Ini berarti bahwa aktiva tersebut harus dapat memberikan kontribusi positif terhadap arus kas perusahaan. Yang kedua adalah pengukuran yang andal. Nilai atau biaya dari aktiva tersebut harus dapat diukur dengan andal. Ini berarti bahwa perusahaan harus memiliki metode yang jelas dan konsisten untuk menilai nilai aktiva, baik melalui biaya perolehan atau nilai wajar. Prinsip syariah dalam pengakuan aktiva dalam akuntansi syariah harus mengikuti prinsip berikut. Yang pertama adalah keadilan, yang kedua transparansi, dan yang ketiga kepatuhan terhadap hukum Islam. Pencatatan dalam laporan keuangan aktiva yang diakui akan dicatat dalam neraca perusahaan dan mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan. Pencatatan yang tepat akan membantu dalam pengelolaan keuangan dan meningkatkan kepercayaan stakeholder. Pengakuan yang tidak tepat dapat menyebabkan distorsi dalam laporan keuangan dan mengurangi kredibilitas perusahaan. Setelah pengakuan aktiva dicatat dalam laporan posisi keuangan neraca dengan memperhatikan nilai, perolehan, dan penyesuaian sesuai umur ekonomis penyusutan, terutama untuk aktiva tetap. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi
Materi selanjutnya yaitu kepemilikan aset tetap dalam akuntansi syariah. Kepemilikan aset dalam Islam, aset atau harta diakui sebagai milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia hanya sebagai pemegang titipan. Harta dalam akuntansi syariah lebih dikenal dengan istilah aset. Aset itu sendiri terdiri dari harta atau aktiva lancar, antara lain kas, piutang, persediaan, dan aktiva tetap, misalnya tanah, mesin, dan peralatan. Persamaan akuntansi menyatakan bahwa aset sama dengan hutang ditambah dengan modal. Islam mengakui kepemilikan harta secara pribadi dan hanya mengizinkan penggunanya untuk kemaslahatan atau kebaikan saja. Kemudian Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 29, "Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil." Kemudian pengakuan aset. Aset tetap diakui dalam perusahaan jika memenuhi syarat syariah seperti diperoleh melalui jual beli, sewa, hibah, atau pemberian cuma-cuma. Prinsip syariah. Transaksi kepemilikan aset tetap harus memenuhi prinsip syariah seperti persaudaraan, keadilan, kemaslahatan, keseimbangan, dan universalisme. Larangan. Islam melarang memperoleh harta dengan cara melawan hukum seperti riba, zina, maisir, goror, dan haram. Kewajiban. Pemilik aset memiliki kewajiban moral untuk menyederhanakan hartanya, karena kekayaannya juga merupakan hak masyarakat dan hewan. Perbedaan dengan akuntansi syariah, dalam akuntansi Islam, aset tidak mutlak sebagai milik pribadi, tetapi harus tersebar di semua lapisan masyarakat dan tidak dikuasai oleh monopoli. Dengan demikian, akuntansi syariah memiliki pendekatan yang berbeda dengan mengelola aset tetap, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah dan kewajiban moral pemilik aset. Pelaporan materi selanjutnya yaitu pelaporan aset tetap dalam akuntansi syariah. AAO FI 1998 dalam Harahap 2001 menyatakan, dimulai dari tujuan akuntansi kontemporer, lakukan pengujian, lalu terima yang sesuai dengan syariat Islam, dan tolak yang bertentangan dengan syariat Islam. Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Ahmad 1990. Kemudian, pelaporan aktiva tetap dalam akuntansi syariah sama dengan pelaporan yang telah dilakukan dalam akuntansi konvensional. Aktiva tetap dilaporkan dalam neraca dan mempunyai nilai penyusutan. Perbedaan pelaporan antara aset tetap antara akuntansi syariah dan akuntansi konvensional adalah terletak pada filosofi atau aturan yang mendasari pencatatan atas aset tetap tersebut. Dalam akuntansi syariah, pencatatan aset tetap harus sesuai dengan kaidah syariah, yaitu aset tersebut diperoleh dari transaksi yang halal, termasuk zatnya. Perolehan aset tidak mengandung riba, zalim, maisir, goror, dan haram. Dan yang terpenting, aturan dalam akuntansi syariah secara keseluruhan berlandasan Al-Quran dan hadis Rasulullah dan pendapat para alim ulama. Prinsip akuntansi konvensional seperti going concern, monetary measurement, dan matching tetap digunakan selama tidak bertentangan dengan syariah. Kemudian persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah aktiva tetap dicatat di neraca dan disebutkan sebagaimana konvensional. Kemudian perbedaan utamanya yaitu aktiva syariah harus diperoleh secara halal, tidak boleh berasal dari riba, goror, maisir, atau transaksi haram lainnya. Kemudian landasannya terdapat pada Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran terdapat pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282, di mana di sana dijelaskan tentang pencatatan harus adil dan tidak merugikan. Kemudian dijelaskan pula dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 188 dan Al-Maidah ayat 8 yang membahas tentang larangan mencatat kekayaan dari jalan yang batil. Kemudian dari prinsip fikih, tidak boleh bertindak atas harta orang lain tanpa izin. Kemudian nilai tambah syariah. Yang pertama yaitu tidak hanya mencatat dan menyusutkan, tetapi juga memastikan kehalalan sumber, mendukung distribusi kekayaan yang adil,
meningkatkan tanggung jawab sosial perusahaan. Kemudian kriteria aset yang sah menurut syariah, yaitu bermanfaat, harus digunakan untuk kemaslahatan umat, yang juga dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari. Kemudian dizakatkan, kewajiban atas aset yang melebihi nisab, tidak merugikan, yaitu tidak membahayakan masyarakat atau lingkungan. Kemudian kepemilikan sah, yaitu tidak berasal dari penipuan, riba atau judi. Selanjutnya yaitu distribusi merata. Aset tidak hanya berputar pada orang kaya saja, yang mana dijelaskan dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 7. Dan yang terakhir yaitu berkeadilan. Digunakan seimbang untuk kepentingan umat, bukan hanya pemegang saham. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan ke moderator.